Halo anak-anak, pada materi kali ini kita akan belajar tentang persamaan reaksi kimia. Tujuan pembelajaran yang pertama, mengidentifikasi macam-macam reaksi kimia dan menentukan produk yang dihasilkan. Yang kedua, menyetarakan macam-macam reaksi kimia. Dan yang ketiga, membuat persamaan reaksi kimia lengkap dengan fasenya dari persamaan kata yang diberikan. Sekarang, coba perhatikan gambar di bawah ini. Gambar yang pertama, sampah di TPA, tempat pembuangan akhir. Yang kedua, ada gambar garam. Ibu mau tanya nih, pernahkah kalian berpikir bahwa ada reaksi kimia di sekitar kita? Kenyataannya, reaksi kimia selalu ada di sekitar kita. Lalu, apakah reaksi kimia itu? Nah, reaksi kimia adalah proses di mana zat baru yang disebut produk terbentuk dari sejumlah zat asal yang disebut sebagai reaktan. Seringkali bukti bahwa suatu reaksi kimia terjadi dapat dilihat dengan sederhana dari adanya perubahan warna, terbentuknya gas atau endapan, dan adanya pelepasan atau penyerapan panas. Meskipun demikian, kadang-kadang analisis kimia memerlukan penggunaan alat yang rumit untuk membuktikan bahwa telah terjadi reaksi kimia. Kita ambil contoh pada gambar yang pertama. Saat kita membakar sampah dengan maksud untuk mengurangi limbah agar tidak terjadi pencemaran lingkungan, akan tetapi, pernahkah kalian berpikir apakah membakar sampah merupakan solusi yang tepat untuk mengurangi limbah atau sebaliknya? Tentu saja bukan solusi yang tepat. Mengapa? Sebab terjadi reaksi pembakaran yang menghasilkan karbon dioksida ke atmosfer, sehingga akan menambah polutan dan menyebabkan pemanasan global, atau jika hasil pembakaran tidak sempurna, akan menghasilkan karbon monoksida yang beracun dan menyebabkan kematian. Kemudian pada gambar yang kedua, di rumah kalian masing-masing pasti ada garam ya. Apakah ada yang tahu senyawa kimia dari garam yang biasa kita gunakan sebagai penambah rasa asin dalam makanan? Apakah garam tersebut aman digunakan? Tersusun dari atom-atom apa saja garam tersebut? Ya, jadi ada atom natrium dan atom klor. Siapa yang tahu bahwa natrium juga dapat ditemukan dalam pembuatan kembang api? Siapa juga yang sudah mengetahui apabila natrium direaksikan dalam air dapat meledak? Namun, saat natrium bereaksi dengan klor dan membentuk natrium klorida dapat menjadi senyawa yang aman dimakan dalam jumlah tertentu. Kira-kira apa yang terjadi? Untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang telah kita rumuskan, maka bahasan materi pada persamaan reaksi kimia ini yang pertama akan membahas tentang macam-macam reaksi kimia. Yang kedua, menentukan produk yang terbentuk dari reaksi kimia. Dan yang ketiga, cara menuliskan reaksi kimia beserta fasa-fasanya. Pada pertemuan yang pertama, kita telah membahas tentang produk yang dihasilkan dari reaksi kimia. Nah, untuk pertemuan kedua dan ketiga, langsung Ibu jelaskan pada video kali ini. Yang pertama, kita akan menyetarakan reaksi kimia. Dapat dilihat pada link YouTube cara menyetarakan reaksi kimia berikut ini. Dari link YouTube yang telah kita tonton dan pahami bersama,
Berikut cara menulis persamaan reaksi kimia. Yang pertama, tuliskan nama dari reaktan dan produk. Belerang dioksida bereaksi dengan oksigen menghasilkan belerang trioksida. Setelah kita tuliskan namanya, yang kedua, kita ubah nama dari reaktan dan produk menjadi rumus kimia. Mengenai rumus kimia, rumus molekul, rumus empiris, rumus struktur, kita telah belajar pada pertemuan sebelumnya. Jadi, rumus kimia belerang dioksida SO2, rumus kimia oksigen O2, rumus kimia belerang trioksida SO3. Angka kecil di bawah ini dinamakan angka indeks. Sehingga reaksinya sebagai berikut, SO2 bereaksi dengan O2 menghasilkan SO3. Dapat kita lihat bahwa O di sebelah kiri ada 4. 2 dari molekul S2 dan 2 dari molekul O2. Sedangkan di sebelah kanan ada 3 oksigen, yaitu dari SO3. Sehingga persamaan reaksinya belum setara. Maka langkah yang selanjutnya, setimbangkan rumus kimia untuk memperoleh persamaan reaksi kimia dengan mengatur koefisien reaksi. Koefisien reaksi adalah angka di depan molekul. Angka 2 ini juga. Jadi reaksinya setara. Ada 2 SO2 bereaksi dengan O2 menghasilkan 2 SO3. Sebelah kiri S-nya ada 2. Sebelah kanan S-nya juga ada 2. Kemudian O-nya, angka indeks dikalikan koefisien reaksi. O di sini ada 2 angka indeks. 2 dikali 2, 4. Dan ditambahkan di sini ada 2 lagi O-nya. 4 ditambah 2, 6. Sebelah kiri ada 6 oksigen. Di sebelah kanan, O milik SO3 ada 3 angka indeks. 3 angka indeks ini dikalikan 2 koefisien reaksi. Jadi 3 dikali 2, 6. O di sebelah kanan ada 6. Sehingga reaksi tersebut sudah setara. Tujuan dari menyetimbangkan persamaan reaksi adalah untuk menetapkan bahwa setiap jenis atom tidak berubah karena atom tidak dapat dibuat atau dimusnahkan dalam reaksi kimia. Oleh karena itu, jumlah setiap atom sebelum dan sesudah reaksi harus sama. Untuk itu, pada tahap yang ketiga, jumlah O pada kedua ruas ini harus disamakan dengan mengalihkan SO2 dan SO3 masing-masing dengan 2 koefisien reaksi. Angka pengalih ini disebut koefisien stoikiometri atau koefisien reaksi dan selalu merupakan bilangan bulat yang sederhana. Apabila tidak dituliskan, seperti di depan O2 berarti koefisien reaksi rumus kimia tersebut adalah 1. Jika 1, maka tidak dituliskan. Dituliskan yang koefisien reaksi jika angkanya 2 dan selebihnya. Jadi, secara keseluruhan, persamaan reaksi kimia dapat dibaca sebagai 2 molekul SO2 dan 1 molekul O2 digunakan dan 2 molekul SO3 dihasilkan. Pada persamaan yang sudah setimbang, ada 2 atom S dan 6 atom O pada kedua sisinya. Ingat 3 hal penting dalam menyetimbangkan persamaan reaksi. Yang pertama, persamaan reaksi dapat disetimbangkan hanya dengan mengatur koefisien reaksi dari reaksi kimia sejauh yang diperlukan.
Ingat, kata yang yang ditebalkan ini ya, hanya mengatur koefisien reaksi ya. Kemudian jangan pernah menambah senyawa lain. Jangan pernah menambah senyawa lain. Nah, jangan pernah merubah indeks dari rumus kimia senyawa. Jangan pernah merubah indeks dari rumus kimia senyawa. Indeksnya di mana? Angka kecil ya. Setelah molekul. Tidak ada teori khusus untuk menyeimbangkan persamaan reaksi. Satu-satunya cara adalah dengan mengatur koefisien reaksi dengan cara coba-coba. Meskipun demikian, ada satu petunjuk. Ya, satu petunjuknya apa nih Bu? Setimbangkan terlebih dahulu atom-atom selain H dan O. Ingat ya, caranya boleh coba-coba. Dan ada satu petunjuknya, setimbangkan terlebih dahulu atom-atom selain H dan O. Ada contoh, gas propana C3H8 adalah senyawa hidrokarbon yang biasa digunakan sebagai bahan bakar. Gas propana mudah dicairkan, disimpan, dan dipindahkan. Tuliskan persamaan reaksi yang setimbang untuk pembakaran gas propana. Pembakaran hidrokarbon dengan oksigen berlebih akan menghasilkan karbon dioksida dan air. Jadi pembakaran ini adalah pembakaran sempurna. Jika pembakarannya tidak sempurna, maka dia akan menghasilkan karbon monoksida. Karena ini sempurna, dia menghasilkan karbon dioksida. Jawab. Langkah yang pertama kita ingat, tuliskan nama dari reaktan dan produk. Propana bereaksi dengan oksigen menghasilkan karbon dioksida dan air. Yang kedua, ubahlah nama reaktan dan produk menjadi rumus kimia. C3H8 bereaksi dengan O2 menghasilkan CO2 dan H2O. Pengubahan nama ini telah kita pelajari pada tata nama senyawa. Diingat kembali ya. Yang ketiga, setimbangkan rumus kimia untuk memperoleh persamaan reaksi kimia dengan mengatur koefisien reaksi. Kita lihat reaksinya. C di sebelah kiri ada 3, C di sebelah kanan ada 1. Nah, dari sini kita sudah mengetahui bahwa persamaan reaksi kimianya belum setara, maka kita setimbangkan atau kita setarakan. Nah, bagaimana caranya? Kita ingat, kita setimbangkan dulu atom-atom selain H dan O. Kita lihat di sini ada atom CHO. Berarti selain atom H dan O, ada atom C. Kita setimbangkan dulu atom C-nya. C di sebelah kiri ada 3, C di sebelah kanan ada 1. Sehingga kita tambahkanlah koefisien reaksinya 3 agar setara. Sehingga C-nya di sini sudah setara. Kemudian kita setimbangkan H. Sebelah kiri ada 8, di sebelah kanan mula-mula hanya ada 2. Agar setara, kita kali berapa angka indeks ini yang 2 untuk menghasilkan 8. Jadi kita kalikan 4. Di sini harus hafal perkalian juga ya. 2 dikali 4, 8. H sebelah kiri 8, H sebelah kanan 8. Sudah setara. Kemudian setimbangkan O-nya. O di sebelah kiri ada 2. Di sebelah kanan karena tadi ditambahkan koefisien reaksi 3 pada karbon dioksida dan koefisien reaksi 4 pada air, maka O milik karbon dioksida angka indeksnya ada 2 ya. 2 dikali koefisien reaksi 3 jadinya 6, O-nya 6. Ditambahkan dengan O-nya di air ada 4.
kan 1 ya, angka indeksnya di sini 1 dikali 4 jadinya 4, 1 tidak dituliskan, sehingga 6 ditambah 4, 10. Di sebelah kiri tadi ada 2 angka indeks. 2 kali berapa supaya menghasilkan 10? Maka kita kali 5. Karena 2 dikali 5 hasilnya 10. Jadi O di sebelah kiri dan sebelah kanan sudah setara. Persamaan reaksi yang terjadi C3H8 bereaksi dengan 5O2 menghasilkan 3CO2 dan 4H2O setimbang. Telah disebutkan di atas bahwa koefisien stoikiometri atau koefisien reaksi selalu merupakan bilangan bulat yang sederhana. Namun, proses penyetimbangan reaksi tidak semuanya diperoleh bilangan bulat yang sederhana. Terkadang dihasilkan bilangan pecahan. Pada kasus seperti ini, seluruh koefisien reaksi harus dikalikan dengan angka yang sama untuk menghilangkan pecahan tersebut. Sehingga hasilnya bilangan bulat yang sederhana. Berikut contohnya. Setimbangkan persamaan reaksi pembakaran senyawa hidrokarbon triethylene glikol C6H14O4. Yang pertama kita ingat lagi ya, tuliskan nama reaktan dan produk. Reaktan adalah zat sebelum tanda panah, sedangkan produk zat setelah tanda panah atau hasilnya. Di sini kita lihat ethylene glikol bereaksi dengan oksigen menghasilkan karbon dioksida dan air. Kemudian kita ubah nama reaktan dan produk menjadi rumus kimia. C6H14O4 bereaksi dengan O2 menghasilkan CO2 dan air. Kita lihat C di sebelah kiri ada 6, sebelah kanan ada 1. Dari sini sudah terlihat jelas bahwa reaksinya belum setara, maka kita setimbangkan terlebih dahulu. Caranya, kita setimbangkan dulu atom-atom selain H dan O. Itu ya, perlu kita ingat dengan cara coba-coba. Setimbangkan C-nya dulu berarti ya. C di sebelah kiri ada 6. C di sebelah kanan tadi hanya ada 1. Jadi biar setimbang kita tambahkan berapa nih koefisien reaksinya? 6. Sehingga C kiri dan kanan sudah setimbang. Kemudian setimbangkan H-nya. H di sebelah kiri ada 14. H di sebelah kanan tadi hanya ada 2, sehingga kita tambahkan 7 karena 2 angka indeks ditambah 7 koefisien reaksi hasilnya 14, sehingga H di sebelah kiri dan kanan sudah setara. Jumlah atom oksigen di sisi kiri adalah 6. Kita lihat ya, di sini O-nya ada 4 ditambahkan O2, jadi 4 ditambah 2, 6. Nah, di sebelah kanan O-nya ada berapa nih? O ada 2 angka indeks milik karbon dioksida ya. Jadi 2 dikali 6 12 dan O di sini ada angka indeksnya 1 dikali 7 jadinya 7, 12 ditambah 7 hasilnya 19 ya. Nah, artinya harus ditambah atom O adalah sisi kiri di mana jumlah atom O-nya lebih sedikit ya. Dalam hal ini harus hati-hati karena sumber atom O di sisi kiri berasal dari 2 senyawa, yaitu C6H14O4 dan O2. Senyawa C6H14O2 memiliki 4 atom O ya, kita lihat di sini kan 4 atom O. Maka untuk memperoleh 19 atom O di sisi kiri, kurangnya berapa lagi nih? Ya, kurangkan 19 atom O dengan
4. Hasilnya adalah 15 atom O yang harus dipenuhi dari O2. Hal ini menyebabkan koefisien reaksi dalam bentuk pecahan, yaitu 15/2 untuk O2. 15/2, nah, dikalikan O2, maka hasilnya 15. 4 ditambah 15, 19. Reaksi yang terjadi adalah C3H14O4 bereaksi dengan 15/2 O2 menghasilkan 6 CO2 dan 7 H2O. Ya, setimbang. C di sebelah kiri 3, C di sebelah... Nah, ini salah penulisan ya. C-nya ini 6. Salah pengetikan. C di sebelah kiri 6, sebelah kanan juga ada 6. H di sebelah kiri ada 14, H di sebelah kanan ada 14. O di sebelah kiri kita lihat di sini ada 4 ditambah dengan 15/2 dikali 2 ya. Jadi 15 jadi 4 ditambah 15 19 dan sebelah kanan juga 19 ya. 2 dikali 6 12 ditambah 7 19. Seimbang. Tapi masih dalam bentuk pecahan. Sehingga agar tidak pecahan harus dikalikan dengan 2. Maka persamaan reaksinya 2C6H14O4 reaksi dengan 15O2 menghasilkan 12 CO2 dan 14 H2O. Nah, quote of the day. Love yourself, be the best version of you. Do what you love and love what you do. Cintailah dirimu sendiri. Jadilah versi terbaikmu. Lakukan apa yang kamu suka dan sukai apa yang kamu lakukan. So, jadilah versi unik terbaik kamu ya. Thanks. Do you have any questions? You can connect me in my Gmail, marsoli601@gmail.com, or my WhatsApp 082205417228, or my Instagram @marsoliofficial. See you and keep spirit.